Syarullah, datullah, sifatullah, wujudullah, fa'alullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahir saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. 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 Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 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 Wujud saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita telah sampai di Ponorogo. Mari kita menuju ke rumah beliau. Assalamualaikum. Oke, siap. Nanti ke rumahnya siapa ini, Kang? Namanya Pak Sanimin. Masih saudaranya panjenengan nggih? Ya, masih. Soalnya saya dulu pernah pembersihan di rumah beliau ini. Judulnya dulu itu apa ya? Polisi kena santet. Rumah beliau. Besok mau ngadakan sumbangan Ya. Untuk bantuan ya, ke masyarakat itu. Siap. Semoga besok bisa lancar nggih. Amin. Ini di Ponorogonya mana nih, Kang? Ponorogonya desanya Ngampel, dusunnya Grentang. Siap. Rumahnya bagus ya. Ini yang mau dibersihkan ya? Ya, ini sama ini. Iya. Siap. Monggo. Pak Haji. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Ini Pak Haji. Mungkin subscriber saudara-saudaraku masih ingat sama beliau. Beliau ini yang pembersihan rumah di Ponorogo sebelah sana. Ini tempat saudara jenengan nggih? Nggih. Iya. Pak Haji dulu sakitnya apa itu, Pak Haji? Itu
Si kepala nutut Oh, gitu. kepala nut itu ya. Ingat mungkin saudaraku semuanya, dulu pernah kita melakukan doa bersama di rumah beliau, pembersihan di rumah beliau dulu. Ini yang anak panjenengan yang anggota itu ya, Kapolres Galek. Galek. Siap. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Nggih. Mbah, Nggih, paling asma sinten? Pak Sanimin. Pak Sanimin iki Pak Haji, nanti mawon. Nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini kita telah sampai di rumahnya Pak Sanimin. Sanimin Ya. yang berada di Desa Ngampel ya. Ngampel balok. Ngampel Balong, Ponorogo. Inji. Ini beliau masih saudara panjenengan Pak Haji. Iya. Masya Allah. Pak Haji ini keluarganya banyak ya. Ya ini ceritanya saya dulu silaturahmi sowan Ya. ke tempatnya Pak Haji ini. Terus dulu pembersihan di rumah beliau. Terus akhirnya beliau datang ke pondok, ke Padepokan. Terus akhirnya kita kesini lagi, balik lagi ke Ponorogo. Inji. Bisa diceritakan Pak Haji ceritanya? Langsung mawon. Pripun Mbah? Ceritanya Mbah teng dalam niki Mbah. Ceritanya gini ya. Heeh. Selama ditinggalkan ibu itu kan dia itu ada yang bingung, takut itu. Nah, Semenjak ditinggalkan ibu sering bingung sama takut. iya, kalau sembahyang itu di pleset-plesetkan itu. Jadi berapa rakaat itu lupa, kadang-kadang itu. Jadi ya, mau sembahyang itu di tempat di mana itu bingung. Ya, ya. Terus tinggal ibunya kemana beliau? Anu meninggal dunia. Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 5 bulan yang lalu ya Pak. Iya. Menghadapi Insya Allah. korban. Saya melihat ada bayangan di sana tadi. Ke sana. Allahu a'lam bishawab sih. Tapi saya melihat dari sini sudah ada bayangan orang berjalan ngadep ke sana membelakangi saya di sana. Masya Allah. Jadi intinya beliau ini setelah meninggal ibunya jadi linglung gitu ya. Jadi bingung gitu nggih. Nggih. Bareng asma beliau ini Kang siapa? Oh, beliau Edi Prayitno. Kang Adi Prayitno. Kalau ibu namanya Ibu? Winarti. Bu Winarti. Di sini Ibu? Di sini juga tinggalnya? Saya Di sana, Natuna. sebelah. Tinggal di Ini sana. asli Kademangan nih. Di mana tangga Panggung saya? Duet. Iya, Panggung Duet. Tetangga saya? iya Panggung Duet. Panggung Duet. Blitar juga? Iya. Blitar juga. Masya Allah. Inggih. Terus selain itu apalagi Pak yang dirasakan di rumah ini Pak? Dan kalau saya itu napas tuh sering sesak. Saya jalan berapa kilo, berapa meter sesak. Kalau bawa apa itu sering sesak. Kaki itu juga untuk jalan itu merasakan berat. Inggih. Itu. Siap. Masya Allah. Inggih. Jadi beliau ini baru saja mengalami musibah atau Iya. setelah baru saja ada yang meninggal gitu nggih. Yaitu ibu dari pemilik rumah ini baru saja meninggal. Terus setelah meninggal itu anak beliau ini jadi bingung gitu. Jadi linglung seperti itulah. Allahu Akbar, Masya Allah Kang. Saya sebentar nggih. Masya Allah, Allahu Akbar. Lihat Kang. Di sini. Ini rumah siapa yang sebelah sini nih Pak? Mbak Edi Prayitno. Ini saya belum pernah naik ke atas sini ya. Tapi nanti akan saya buktikan bahwa di atas ini ada sebuah buhul atau benda yang disebut sebagai banaspati begitu. Jadi ada sesuatu hal yang biasanya terbang merah. Jadi perlu untuk dipahami dulu bahwa ilmu sihir itu ada yang tingkatannya RT, ada yang tingkatannya itu kecamatan, dan ada juga sampai tingkatannya gubernur. Kalau yang kekuatannya RT itu biasanya hanya ditaruh di depan rumah seperti tanah kuburan, terus beberapa benda yang memang sengaja hanya ditaruh saja di depan rumah itu sebagai buhul.
Bukhul itu artinya adalah sebuah ikatan. Tetapi ada juga kekuatan sihir itu yang kekuatannya sudah mencapai tingkat kecamatan atau sudah mencapai kekuatan angin. Jadi menggunakan kekuatan bangsa jin yang ada di angin-angin atau di awan-awan. Nah, ketika menggunakan kekuatan awan itu biasanya yang terbang merah-merah itu. Yang malam-malam biasanya ada yang terbang merah seperti bola api begitu. Lalu jatuh di atap rumah atau di samping rumah atau di mana. Nah, itu yang kekuatannya sudah mencapai tingkat kecamatan atau gubernur tadi, sudah mulai menggunakan kekuatan mistik yang menggunakan jin yang ada di awan-awan atau disebut sebagai makhluk jin sirul amar. Nah, ini yang di atas ini ada gangguan yang seperti itu. Karena di sini bisa dirasakan bahwa beberapa gangguan dari sirul amar tadi dari sini. Dan yang kedua kalinya, apabila kita ingin mengetahui apakah penyakit diri kita itu medis atau non medis, itu pasti ada perbedaannya, ada tanda-tandanya. Jadi kalau ada yang orang mengatakan bahwa semua penyakit itu nggak mungkin ada gangguan non medisnya, itu menurut saya salah. Karena apa? Karena penyakit non medis itu juga ada. Dan ketika seseorang terkena penyakit non medis atau sihir atau tenung atau teluh, itu pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ketika seseorang itu penyakitnya non medis, bukan hanya medis, itu yang pertama muncul perasaan al-ghadab, yaitu marah. Yang kedua muncul perasaan yuwaswisu fi syudurina siminal jinati wan nas, was-was. Dan yang ketiga muncul perasaan sedih. Jadi kalau ada seseorang sakit lalu dia sering muncul perasaan yang sering marah gitu, nggak tahu kenapa sebelum sakit atau ketika sakit gampang marah, nggak tahu, nggak ada masalah apa-apa, kita tahu marah tiap dino nesuai, itu menandakan bahwa orang itu mengalami gangguan sihir atau gangguan jin. Jadi nek bojomu nesuana rukian itu tanda bahwa mengalami gangguan dari bangsa jin seperti ini, sirul amar seperti ini, gangguan dari sihir. Yang kedua muncul perasaan selalu sedih. Jadi nggak tahu gimana, walaupun badannya sehat, walaupun punya suami ganteng kayak saya, walaupun punya harta yang berlimpah, tetapi sedih ya gitu, perasaan itu sedih aja. Ada orang yang seperti itu, sedih aja terus menerus sedih, nggak tahu apa, dia sendiri bingung biasanya kenapa saya sedih gitu. Nah, ini menandakan bahwa dia juga mengalami gangguan jin. Yang ketiga muncul perasaan yang selalu bingung nggak tahu kenapa gitu. Biasanya ada orang seperti ini, selalu bingung dan was-was begitu, was-was. Bahkan saya pernah menemui sebuah kasus, ini seorang profesor loh ya, profesor. Saya tuh pernah diundang di UNER Surabaya, pernah diundang di sana. Lalu ada seseorang itu yang profesor, sakitnya itu aneh, mau mandi takut, mau tidur takut, bahkan takut mati. Padahal beliau juga nggak ada masalah apa-apa, tapi takut gitu loh. Takut mati itu aneh. Ada orang punya perasaan takut, penyakit takut itu ada. Nah, ini menandakan bahwa memang ada gangguan psikis karena gangguan jin. Nah, penyakit psikis karena gangguan jin ini disebut dengan penyakit taif atau penyakit taifun, penyakit non medis yang disebabkan oleh gangguan jin. Muncul perasaan al-ghadab, yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was dan sedih. Nanti pada akhirnya dari penyakit non medis tadi pasti mengenai medis, stroke dan lain sebagainya. Itu pun juga dari non medis tadi begitu. Nah, ini sedikit saya jelaskan supaya jenengan semuanya tahu tentunya, supaya ketika ada seseorang yang berbicara bahwa sihir itu nggak ada, jadi sampai nanti bisa memahami itu, bisa menjadi benteng, bisa tahu ketika ada orang yang bilang bahwa penyakit sihir itu nggak ada. Padahal kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, di situ juga ada keterangannya bahwa baginda Rasulullah SAW itu terkena sihir begitu. Yang menyihir adalah orang Yahudi ketika itu. Lalu ditolonglah oleh Allah melalui dengan perantara malaikat Jibril tadi. Nah, itu memang ada begitu. Ada, percaya nggak percaya ya memang itu ada begitu. Kalau sampean nggak mempercayai atau nggak dikatakan bahwa sihir itu nggak ada, berarti menistakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir gitu. Walaupun memang kita nggak boleh takut. Nah, langsung saja saya mau kepada poinnya.
Seperti halnya Pak Haji ini juga kemarin itu sempat terganggu gangguan jin, sihir begitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pun beliau juga sembuh begitu. Dan sekarang kita ke tempat saudaranya begitu. Ini perlu saya jelaskan sedikit supaya jenengan itu memahami sedikit tentang sesuatu hal yang bersifat. Terus yang kedua, setelah tadi tahu diagnosisnya, tahu diagnosanya bahwa seseorang ketika terkena gangguan sihir itu tanda-tandanya seperti ini. Setelah tahu tanda-tandanya, lalu langkah-langkahnya untuk mengambil tindakan itu bagaimana, kan begitu. Tentu yang pertama, kita memahami jin itu bukan hanya karena melihat, tetapi juga dari tanda-tandanya tadi. Nah, ketika ingin melakukan tindakan, setelah tahu tanda-tandanya bahwa ini gangguan karena gangguan jin, setelah itu harus tahu penyakitnya. Nah, gangguannya jin ini atau gangguan karena sihir ataupun gangguan karena gangguan psikis karena jin ini tadi ada 3 hal. Yang pertama, penyakit non medis itu yang pertama disebut dengan ain. Yang kedua disebut dengan ketempelan, dan yang ketiga itu disebut dengan sihir. Kalau sakitnya di muka itu disebut dengan ain, sebab ain itu pujian tidak menyatakan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Kalau ketempelan di bagian perut, dada, itu disebut ketempelan. Kalau orang sakit di sini sama di sini, pasti hubungannya sama ini. Kalau orang punya penyakit jantung, paru-paru, sama perhatikan orang yang terkena serangan jantung pasti karena ada masalah. Bukan hanya karena kolesterol, bukan hanya karena itu. Kena masalah bisa langsung ya kan gitu, ada ya. Atau paru-paru. Paru-paru ini juga kalau orang selalu memendam atau menahan amarah itu juga akhirnya kena penyakit paru-paru. Jadi bukan hanya karena bakteri ataupun sesuatu hal yang menyerang TBC kepada dalam paru-parunya. Bukan hanya karena itu begitu. Nah, kalau bagian sini perut, kalau orang sakit perutnya, dadanya pasti hubungannya dengan pikiran, was-was, gelisah, susah tidur, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ketempelan. Kalau sakit di bagian tulang belakang, itu bisa dikatakan karena gangguan sihir. Nah, ketika sudah ditanyakan mungkin sakitnya dek mana, barulah diambil tindakannya. Nah, tindakannya bagaimana? Itu juga harus ada ilmunya. Ilmu yang pertama untuk memahami hal semacam ini, yang pertama harus paham dulu tentang isyarah. Setelah itu dia paham tentang fadilah. Setelah itu dia harus paham tentang maunah. Yang keempat dia harus paham tentang karomah. Karena begini, untuk memahami ilmu-ilmu ini ada pelajaran di dalam pondok pesantren. Bukan asal-asalan. Untuk mempelajari ilmu ini ada pelajarannya khusus begitu. Ada pelajarannya khusus untuk mempelajari ilmu ini. Salah satunya untuk mempelajari tentang isyarah, maka kita harus mandi malam, sholat malam, dan lain sebagainya. Itu ada pelajarannya. Kalau mau tahu ya mondok, itu jangan cuman komentar saja. Yang kedua, kalau mau paham tentang ilmu fadilah, maka juga harus mengamalkan Yasin Fadilah dengan cara ada tata caranya, membaca beberapa ayat diulang-ulang. Dan yang ketiga, kalau mau belajar tentang maunah, harus meriadoi atau mentafakuri surat Al-Ikhlas. Ada yang dengan cara rendam 41 hari, ada yang gantung, dan ada yang dipendam di dalam tanah. Itu ada seperti itu. Ada lagi yang beberapa lagi. Intinya ada pelajaran-pelajaran khusus lah untuk mempelajari tentang ilmu ini. Jadi ini banyak sekali menjadi pertanyaan dan repotnya lagi perdebatan, dan saya paling no. Saya paling tidak suka dan tidak mau berdebat dengan orang, karena yang menjadi prinsip saya, kalau orang itu pintar maka dia akan menjauhi debat. Kalau orang itu bodoh maka dia akan melayani debat. Dan yang lebih penting lagi, kata Imam Syafi'i, bahwa melayani debat orang bodoh itu lebih bodoh lagi. Tapi kalau bertanya jawab, mungkin kalau datang akan saya jawab tentang apa-apa yang saya ketahui tadi. Nah, langsung saja, karena nanti kalau membahas tentang orang yang tidak tahu tapi sok tahu, itu nanti jadinya bodoh. Lebih baik langsung ke dalam proses pengobatannya tadi. Ini saya lihat di sini, saya lihat itu bukan lihat dengan mata telanjang ya, tapi dari rasa saya, dari isyarah saya. Tentu kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah murni saya. Ini hanya kira-kira saja atau menurut batin saya. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya saya mohon ampun kepada Allah. Saya lihat di sini tadi, ini ada dari makhluk sirul amar yang
dia itu beraura merah atau bisa disebut sebagai banaspati dari tempat atas ini. Makanya saya akan mencoba untuk menghilangkan dan memunculkan atau mendohirkan benda yang ada di sini nih. Tentunya sebelum saya mendohirkan di sini, saya akan mencoba untuk berdoa kepada Allah supaya gangguan-gangguan yang ada di tempat ini bisa dihilangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah, tahirkanlah ya Allah, agar kami bisa menghilangkan semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahir seka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Allah. Allah. Oh, ikut saya dulu. Ada yang lari ke sana. Sini. Sawas. Ada yang lari ke sini nih. Allahumma sholli ala habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Ada yang lari nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang lari ke sini nih. Allahu akbar Allah. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilik rumah boleh ikut sama saya, boleh ikut dengan saya. Pemilik rumah boleh ikut dengan saya. Tadi dari atas ke sana ada yang lari ke sini. Ada yang lari ke sini. Dan itu sebangsa jin yang disebut dengan togok tadi. Lari ke sini, terus dia ke sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya minta kamu untuk
jangan mengganggu keluarga ini. Demi Allah, demi Rasulullah, demi haknya Allah, terangnya sinar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya minta kamu untuk pergi dari tempat ini dan jangan mengganggu keluarga ini, sebab tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Jadi panjenengan tidak mau diajak bicara baik-baik. Sebenarnya sesama makhluk Allah, saya tidak ingin menyakiti sesama makhluk Allah. Saya tidak merasa diri saya paling hebat, tidak. Saya hanya tidak ingin sesama makhluk Allah saling mengganggu, itu saja. Allahu Akbar. Astagfirullah. Masya Allah. Biarkan. Saya tidak peduli dengan itu. Kamu panggil semua teman-teman kamu. Wallahi demi Allah, saya tidak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Insyaallah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdanas bertatas berdanas nurul salamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Berdanas bertatas berdanas nurul salamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Berdanas bertatas berdanas nurul salamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Allah. Astagfirullah. Itu di sana ada semacam keris yang sebenarnya itu adalah buhul atau ikatan atau tower yang mengganggu keluarga ini di sana. Nanti panjenengan saya minta untuk mengambil sendiri di sana supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah tentunya. Ini sudah saya dohirkan sebab buhul ini adalah ikatan yang sengaja diikatkan untuk menyakiti pemilik rumah ini. Maka sampai ambil di sana. Iya. Amit. Masya Allah. Inilah bukulnya itu. Masya Allah. Ada garam. Ada di garam sini. Astagfirullahaladzim. Saya netralisir dulu ini. Monggo, ikut saya. Sopo aku? Jenengku Samsudin. Aku yo ora ganggu awakmu, aku rene dolan. Dolan ngene Pak Haji.
Endi? Lah kae lho seneng apa kae? Sing ning mburi kae ta. Lah aku njimuk sing elek-elek. Lah sampean nyapa ning kene? Aku mlaku-mlaku, kadang ning kene, kadang mlebu kono. Rene barang. Ya, Nyapa wae ning kene iki? ganggu keluargane. Aja ngono to. Melas. Sampean gelem diganggu apa ora? Tak takon, sampean gelem diganggu napa ora? Wegah wong gaweanku ganggu keluargane wong. Loh, lek sampean gak gelem diganggu ya aja ganggu. Sampean iku lek gak gelem diganggu ya aja ganggu wong to. Awake dhewe ku penak kok. Lek gak penak gak pengen dicubit, gak penak rasane dicubit ya aja nyubit wong. Gak penak dilokne ya aja ngelokne wong. Gak penak di ngelokne wong ya aja ngelokne. Gitu aja lo, enak lo hidup itu. Aja nyakiti liyan gitu loh. Moh, saya gagas omong. Arep mlebu kene. Ane ngendi? Kene, mlaku-mlaku kene. Malah melaku katanya. Loh. Nyapa? Kene iki aku kan. Seneng kono. Enek apa nih? Aku keseneng arepan kono pindah nang kene. Heeh. Turu nek kene aku mau turu. Ku kene. Ning kono we. Ya. Sampean ki aslinya sampean itu di sini itu kenapa? Aku Hah? keluargane iki. Nggo keluargane iki. Lah, kabeh iki ngono. Coba cekeli kuwi. Ora, nyekel tek ora oleh tekmu ya wi, tek mbae kuwi kok. Kamu yang marah loh. Tiga, anteng ngobrol mbak aku ini penak lho. Aku kira iso aku mlaku-mlaku ngene. Lah dhewe malah kaya wayang wong lho mlaku iki. Gantung mlaku. Aku ya mlaku. Lek kowe mlaku ning ganggu aku tak Melu ngetutke ngono kuwi. terus piye? Wis kowe meneng wae aku sing mlaku. Mumet engko sing nyawang. Lah awakmu tak tutne malah mlaku wae meneng tak meneng. Anake turu anake. Apa? Anake Nyapa mbok ngono-ngono nih? tani. Tak ganggu. Iyalah. Mumet aku nyusi mlaku wae. Mumet aku ngetutne awakmu malah. Mboten Seneng mlaku lho tekan ndi-ndi. mlaku ra genah kok. Mboten saestu. Kula niku badhe tangklet. Saya mau tanya, kenjenengan niku lho. Sampeyan itu mengganggu warga ini kenapa? Aku ikut kon rene kok. Ayo melas to lah. Kon rene. Heeh. Aku nang ngarepan kono kan tak delok-delok sapa kuwi sing teko kok ora kaya biasane. Sampeyan wis roh aku rene. Sore mau jane. Iya wis krasa sampeyan akap rene. Wis krasa aku wis sore mau. Wah diparani aku ngono lho. Sampeyan gak roh. Iki sing ngundang Pak Polisi tangkep sampeyan golek sampai Ya ngoceh. loro no. Kepengen nak turun nak parani. Wong kate sak gelemu dhewe. Ya wong aku yo gaweanku ngono lho. Yo ngopi mbak aku. Endi? Engko ngobrol berdua ngono, ben mesra. Penting gak ngelarin keluarga iki ya. Melas oh. Ah wong tak deret sikile karo tangeke lho. Ngene iki tak deret ngono. Terus tak ge bingung pikirane. Lah kok yo nyeluk kowe ngono lho. Wah, Masamu ngono wong ora bingung ya masamu. Talene ndase mbok tarik-tarik ngono. ya ora apa-apa. Balekno. Gen wedi wonge. Ya api-apian yang. Pian piye? Ndak usah geger. Aku kira seneng geger wong ora aku dikongkon kon rene. Terus sing nyawang keju malih linggo iki lho. Kan keluargane iki. Ngono lho. Aku yo ora kenal kowe. Teko terus rene. Susah nak aku ngene iki. Piye carane iki ben ndak ganggune? Sampeyan karepe piye wis? Wonge apa gelem maca apa to sing nggon buku ngono kae? Wah,
Ora ngerti aku. Mumet wae lek nek wong maca ngono kae. Kowe jengane dudu buku. Dudu buku goblok. Lah aku kira ngerti lho. Jenengane Al-Qur'an. Terus yang bawa pasang ning dhuwur kae mau apa? Sing bawa pasang ning genteng dhuwur kae. Ngalah wong gregeni kaya ngono ae mbok yo. Aja dibahas. Ngono kuwi ya melasing mbok pasangi ta. Mbok kira aku ora roh sing mbok pasang ning dhuwur kae. Dhuwur. Setengah bengi-bengi ngono kan. Lah ya Bengi teko. ngono kuwi awakmu coba ning sarane wong ngono ya apa ya dosa ta. Aja mentang-mentang awakmu lek wis suwi ngerti aku ta. Aku ya bayar kepiye maneh wong kon yo mangkat. Aku kok nyapa awakmu mlaku ayo nyuci mumet bismillahirrahmanirrahim latif qulubina. Lemes. Lah, diapake maneh kuwi. Ngono kan aku ora mumet nyawang awakmu. Mlaku ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanirrahim. Mlaku. Mumet nyawang awakmu mlaku. Aku mumet dhewe malan. Lah iki terus ora iso bali piye? Kuwe mbok. Alah. Ragamu kan rene aja mung sukmamu tok Alah. Tajak ngopi ngo. Aku ndek kenalan cewek ayu-ayu masamu. Lah, ngger ngomong ngono kuwi marahi. Bojoku yo kek. Ira bojomu? Telu ya akeh. Bojoku leh akeh, loro. Lah menang aku. Sing ning dhuwur iki gelem jimuk apa ora kon? Kan gopo cuma ngomong kayak ngono lho pancen tak dokok kono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gelem niki sing sitok iki wis sak keluarga iki aku njaluk aja diganggu. Liyane karepmu wis. Lah kepiye kon aku terus ora semangat. Iso golek liyane goblok. Terus aku nyambet gawe apa? Ayo. Nyambut gawe liyane. Sing sitok iki lho, sing keluarga iki lho. Liyane sembarang sakarepmu wis. Lah aku iki wegah lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum dijak omong apik-apik apa ora? Celana sik. Giyah. Lah ancen awakmu sakti ya celana. Lah. Masamu dimu ning dhuwur iki dadak perlu awakmu ya aku dhewe iso jane wi. Bismillahirrahmanirrahim. Nancep. Apa iki kok ngene iki? Ping piro ae ganggu wis kandhane aja ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batastum jabarin. Wa iza batastum jabarin. Wa iza batastum jabarin. Wa iza batastum. Wes cukup, wes. Aku tekan sik. Sik. Aku takon sik. Ibuke ninggal kuwi ana hubungane karo awakmu apa ora? Ngomong sing tenanan tak tapuk cangkemmu. Ya tak ganggu sithik tapi ora akeh. Matine ora mergo awakmu tok. Ora. Nek ngomong sing tenanan. Iya. Tapuk ndapemu malan. Tak gawe bingung wong iki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Kamu saiki lek pengen apik ya mengko sak ragamu ya mara-paranan aku lek pengen awakmu ki tobat tenanan. Lek gak ya wis bene. Wis ngene awakmu ngendi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Samsudin Blitar. Mau baik datang sana. Allah wala quwata illa billah. Amin. Amin. Lah rame yang nonton. Bayar karcis Kang. Nggih. Jadi sebenarnya yang mengganggu di atas tadi itu gangguannya disebut dengan gangguan dari bangsa Sirul Amar. Dan yang di atas tadi itu
lebih lama daripada yang ada di belakang, yang ada di atas sana. Makanya ini nanti yang di atas kita ambil dulu yang ada di atas itu. Nah dari sana, di sana itu ada makhluknya. Coba pemilik rumahnya atau siapalah boleh sini. Ya. Windari. Iya. Windari nih sih. Oh. Ah, siap. Ibu ini Bu, sini Bu. Sini. Tiangnya pergi Mas. Oh, sampean siapanya? Saya kakak ipar. Kakak ipar. Sandalnya copot. Sandalnya copot. Kayak saya dulu gak kuat beli sandal, akhirnya nggak pakai sandal. Pakai sandal ya. Kenapa? Sini, Ini sayang. Ada rokok ya? Sampean pengen ngerasa nih kesurupan? Enggak mau. Ya ora. Ora. Sini ah. Wah, aku. Ora tak sawang nih tok ini. Sing ada kene. Ora lek terus demit. Ora. Wedi ora. Aku ora nyakot, aku jinak. Dhisik galah saiki ora. Masker telepon. Ben kita ayune lho. Ya wedok. Wedok ya ayo. Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Wujud sekekasane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sama lihat itu makhluk itu. Oh, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Hitam besar. Hitam besar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang disebut dengan makhluk sirul amar. Jin amar itu di sana itu seperti itu. Dia mengganggu keluarga ini sebenarnya adalah makhluk itu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Saya tutup. Senegak saat niki niko pas teng cagak putih niko kados paralon niko. Nggih. Itu sebelah kanannya itu ada, sebenarnya itu yang tadi dilihat hitam itu adalah keris. Sebangsa keris. Iya. Sekarang Sama kayak tadi ya? Iya, sampai ambil ke sana. Nggak berani lalu bawa ke sendiri. sini. Ditemani ibu iki. Sambil baca surat Al-Ikhlas ya. Terus itu pas di genteng itu.
Amit Pak Haji. Mriki Pak Haji. Amit nggih Pak Haji nggih. Iya. Pakai garam. Iya, boleh. Buat sini garamnya. Ada ya. Kalau saya memang dari masih di pondok enggak pernah pakai sandal Pak Yai, Pak Haji. Itu kebiasaan saya. Karena memang di pondok ketika mempelajari ilmu as-sofa, al-jafa dan al-wafa itu atau menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita itu salah satunya harus belajar ilmu kebumian. Ilmu kebumian itu belajar wataknya bumi, ngoten Pak Haji. Jadi bumi itu diinjak-injak, dikasih kotoran, dia tidak malah tetap memberikan makan gitu. Itu maksudnya kebumian itu gitu. Makanya nggak boleh pakai sandal, ngoten Pak Yai. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Badanas badatas badianas nurul salaman malikul jinni wal insi was syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin. Ya, ini sebenarnya keris seperti ini disebut dengan keris buhul, Pak. Buhul atau sering dikatakan juga sebagai ikatan begitu. Buhul itu ikatan. Jadi kalau pengobatan sihir itu pasti ada buhulnya atau towernya Pak Haji. Ada towernya, ada ikatannya. Kalau yang mungkin masih tingkat RT itu yang digunakan sebagai buhulnya atau ikatannya itu bisa tanah kuburan, ngoten Pak Haji, disiramkan di depan rumah. Atau mungkin juga ada yang semuanya menggunakan foto gitu Pak Haji. Ada yang menggunakan rambut orangnya, ada yang menggunakan baju bekas orangnya, atau bahkan saya pernah menemui kasus itu kasurnya atau selimutnya itu pun juga bisa digunakan sebagai buhul. Intinya yang pernah menempel pada diri orang itu Pak Haji. Nah itu yang RT. Kalau yang RT itu biasanya pun efeknya nggak begitu dahsyat Pak Haji. Dalam arti ya cara penanganannya pun mudah karena buhulnya kelihatan itu. Kadang dia nggak diselimuti oleh kegaiban. Tapi kalau yang sudah tingkat gubernur itu sihirnya agak mengerikan Pak Haji. Karena apa? Kan datang malam-malam merah gitu kan ada. Disebut itu banaspati gitu. Yang mengetahui Bu ini. Anak kula sing anu niku kali adik kula nak adik dalu nggih. Nggih kula. Heeh. Niku kira ngeten to mantuk niku mantuk kaya medal to kare niku anak kula. Sini Bu. Ngeten to. Ceritanya itu beliau pulang dari main. Jalan-jalan main ya. Nggih, main-main kalih Pak Lie ngoten. Mbok, ngene dhewe iki enekan mbok corot mencolot ngoten nggih kula. Suworot, mencoret merah gitu. Nggih, nek kula nggih selamat ngoten. Jam pinten niku? Dalu pun jam dalu wayahe lari. Jam 2 malam ya. Niku jam malam. Itu kejadian ketika ada yang Mboten merah itu. Nggih, mboten setani nek namung kula maos napa niku. Kula namung bening apa butek abang nggih namung ngoten niku larene niku. Kek mas kula nggih namung kados napa niku? Lintang alian ngoten. Paling lintang alian kula nggih ngoten. Namung ngoten. Jadi dikira itu hanya bintang alihan itu ketika ada Niku nggih ngoten niku. merah yang jatuh itu. Mencolot ngoten niku. Rene nggih mencolot ngoten. Lah niku wau ke kula wau ra ajeng katawit mriku ajeng teng inggil to. Nek tangga. Nah, tetangga nggih, tetangga mriku. Nggih terus kula ngengken kakangan kula niku. Lah ngono kuwi apa sandiru wong eruh ngoten tak ngoten to. Lah kula wau nggih ngeten sret-sret nggih kula nggih kalih anu to ndonga. Kados di napa niku kaya di setrum kula niku. Tapi kula nggih dugi nggih pangkah madosi golek-golek kula niku. Oh, saderenge Wau. dateng mriki. Nggih antawis jam setengah gangsal kirang langkung mbok menawa. 4:30 itu jenengan sudah Ampun teng inggil kula wau nggih. sudah mencari sesuatu gitu karena berasa kayak ada yang Nggih, ngoten to. Rakyat kula niku rak nggih setengah sepah ngoten nggih namung ten Heeh. dalem. Heeh. Munggah ten dhuwur ngoten. Jajal lek ning apa ten apa nggih ngoten. ketika Kayak kula niki lah kula lara tahu anu lho Mbah Kung. Mengko ra yo dicurigani wong kula nggih ngoten ngelan kula kayak kula ngongkon lare. Kayak kakangan kula niku kakangan kula sing landes niku. Nggih, adek almarhumah. Lah kamu apa ngerti?
nak ngono kuwi bocah mbok anu kuwi apa angger wong didudoi nggih ngoten. Nggih rumahnya ten niku ten namung ngoten niku ada delean nggih namung ngoten duka deleane mboten anu niku. Nggih mboten beres ngoten kula kene. Kula kan delok gawe ning dalan napa ngoten bojo kula niku. Panjenengan ini sinten mriki? Kula niki anu Adik. ada yang rumah nggih. Adik yang meninggal ini. Nggih. Adik. Waktu ada cahaya merah terbang jatuh itu setelah ibunya meninggal atau sebelum ibunya meninggal? Sebelum meninggal itu sudah ada cahaya merah yang jatuh di atas itu. Ampun dangu. Iya. Nggih namung kula nggih Mas kula niku nggih anu. Apa bintang alian nggih namung niku. Nggak taunya itu santet. Pas niku. Iya. Nggih ngoten niku nggih ngendikan lare niku ngoten kula nggih kula tampi lek anu niku. Iya. Jadi lihat Kula nggih ngeten. Mbak yu kula sedo niku nggih ngeten. Kula kan nggih ten Pak rakyat kula. Mbah Bung, kok aku sik ganjil to Mbah? Ganjil ngoten kula ki ganjil ngoten. Sepah rumen ngendikane niku lek sedo kan wonten rangkepe dinten kelahiranipun ngendikane bapak niku Iya. rumah. iya. Niku kok mboten wonten niku kula nggih mung ganjil niku. Kula nggih ngendikan saestu mboten kok mboten ngendikan mboten. Kula nggih ten anu rakyat mriki sing enten kok ganjil to le mbok ele ninggal kula nggih ngoten maos ngoten. Kek nggih larene niku nggih kan ngikhlasne iya lek ikhlas kula nggih ngoten. Iya, sebenarnya ini bukan ilmu syirik ya, bukan. Saya juga sedikit banyak mempelajari ilmu primbon Jawa ini. Sebenarnya kalau seseorang meninggal itu semuanya itu ada hari rangkapnya itu. Hari rangkap itu kita itu ada hari naas, ada hari baik. Kayak contoh saya lahirnya Selasa Kliwon begitu. Ada di hari-hari tertentu kayak orang tua saya, abah saya itu meninggalnya itu di Jumat. Di hari Jumat itu membawa kakak saya. Nah, pas di Kliwonnya itu membawa saya gitu. Nah, ini semuanya kalau dalam hitungan Jawa memang ada. Jadi hitungan Jawa itu bukan hitungan yang asal-asalan gitu. Leluhur kita dulu itu membuat itu atau mengartikan hari-hari lahir itu juga tentu dengan pengajian yang luas, tapi jarang saya jelaskan tentang ilmu ini karena saya kan jalurnya hikmah kan begitu. Tapi memang ini juga iya gitu. Saya tidak menistakan atau tidak mengatakan bahwa ilmu-ilmu seperti ini itu nggak ada itu. Iya ada juga, itu ilmu hitung-hitungan gitu. Itu yang perlu untuk dipahami. Terus yang kedua memang ya ketika seseorang meninggal, tentu kalau meninggalnya saja ya enggak apa-apa, itu memang sudah pasti orang hidup pasti meninggal. Tetapi yang jadi masalah itu apakah itu benar kersane Gusti Allah ataukah itu ada sangkut pautnya dengan kejahatan atau kezaliman seseorang gitu. Nah, salah satu tandanya bahwa seseorang itu meninggal karena gangguan kezaliman seseorang, tentu kejahatan itu nggak akan sempurna, pasti ada tanda-tandanya. Itu kalau Pak Polisi ini tentu sudah paham lah. Kalau kejahatan itu nggak ada yang sempurna, pasti ada bukti-buktinya. Nggak ada kejahatan itu pasti ada hal-hal yang ganjil lah begitu. Ini sudah hukum kodratullah. Orang kalau meninggal dibunuh pasti berbeda dengan orang yang meninggal karena memang kersane Gusti Allah. Itu pasti nanti kebukti. Makanya wong salah mesti salah, itu kan sudah menjadi fondasi kita begitu. Makanya setiap yang melakukan kesalahan pasti akan ada pertanggungjawabannya gitu. Nah, pasti akan berhubungan dengan hukum gitu. Salah satunya ketika berhubungan dengan ilmu gaib, ya pasti juga nanti akan ada tanda-tandanya juga seperti ini. Ketika seorang meninggal lalu ada salah keluarganya yang linglung atau bingung, ini kan berarti merunut itu menyambung gitu loh Pak.
Jadi satu nanti satunya terus begitu gitu. Karena apa? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang menyambung dari situ itulah. Nah, oleh sebab itu dari hal-hal yang terjadi tadi, yang penting nanti kita berdoa kepada Allah untuk supaya dihindarkan dari hal-hal yang buruk niku Allah. Tentunya kita sudah diajarkan bagaimana caranya untuk berdoa agar itu. Nah, beliau tadi menceritakan bahwa sebelum beliau ibunya itu meninggal, di rumah itu ada yang melihat cahaya merah yang terbang. Sebenarnya itu adalah petunjuk sebenarnya. Petunjuk. Karena kalau kita ini sebenarnya semuanya itu sudah sempurna dari segi zahir maupun batin. Jadi kalau kita mau berjalan ada perasaan tidak enak, itu kan ada isyarah gitu loh di dalam diri kita. Petunjuk dari Allah bahwa akan ada hal yang akan terjadi. Itu semuanya sebenarnya adalah petunjuk. Nah, inilah yang disebut dengan isyarah yang perlu untuk dikuatkan. Salah satu untuk menguatkan feeling atau firasat atau isyarah ini tadi salah satunya dengan cara melean. Kalau kita di pondok itu melean atau irakatan, atau kalau bahasa Arabnya torekoh gitulah. Torekoh itu terus berjalan mendekat kepada Allah, tirakatan begitu supaya feelingnya atau isyarahnya, firasatnya itu bisa lebih kuat. Nah, sebenarnya ketika tahu ada yang dikasih tahu oleh Allah, ada tanda seperti itu, harusnya segera bertindak. Segera bertindak dengan cara semamanya ya melean atau diposoni atau manggil kiai atau apalah begitu. Wah, di rumah itu kok ada cahaya merah. Itu sebenarnya adalah petunjuk begitu. Tapi ya memang ya semuanya sudah menjadi takdir Allah, mau bagaimana lagi begitu. Harusnya itu segera ditindak gitu supaya tidak terjadi hal yang buruk tadi. Karena itu adalah suatu petunjuk sebenarnya supaya bisa bergerak. Apapun itu sebenarnya Allah itu sudah diberikan petunjuk kita itu. Apapun itu gitu. Nah, termasuk yang dilihat tadi itu. Nah, ketika naik ke atas itu terasa seperti ketarik gitu ya Bu ya. Iya. Kan itu tangga itu kan saya pegang. Kayak kesetrum itu. Ya, kayak terus kaki saya itu kok kedel begitu sisi itu. Terus kalau berdoa naik ke atas, kalau tekad wis ora mundur lho ngoten ajeng teng minggir niku. Tapi ternyata nggak ketemu. Iya, karena untuk Ngeten to ten dalem niku ten minggir enek delean ngoten to. sing maton di atas ada Rakyat kula niku ngendikan nggawa ning dhuwur nguwasana nggon talang-talang gang-gangan ngoten nek ngendikan niku. Lah kayak kakangan kula niku nggih kula, Kang, kon ning kon jajal ndelok ning dhuwur, Bang. Ngono ki jareke medene dalan apa nggih ngoten to kali kakangan kula niku. Kayak kula niki anake niki sing kula ajeng ngongkon yogane niku setri. Ngoten to. Lah bocah mbok ngongkon koyo ngono gathok ambil nggih ngoten. Coba nggih ngoten kakangan kula niku ngoten. Masa mau angger wong anu ditutuk nggih ngoten. Nggih pun kula nggih pun mendho ngoten aku lho nggih nekat teng nginggil wau. Nggih antawis selek jam sekawan nggih langkung to. Wow, ke setengah gang salah mbok menahan. Aku enggak pernah lihat apa-apa. Kayak niki Anak saya juga sering kalau anu itu lihat. minggir lah sendiri gane yang dhuwur lho. Kalau Lah kan kuliah dari beda atas to, enggak kula pernah ngeten lihat to. apa-apa. Tujuan kula kan ajeng madosi ngoten. Ngoten. Lah kan kowe kurang yang dhuwur tok, PPP kula ngoten. iya. Walaupun dicari, Mboten kalau tidak diriadoi ataupun tidak didahirkan, ya tidak akan kelihatan. Karena memang diselimuti. Walaupun mbak sampai tiap hari di situ ya nggak kelihatan gitu. kisah Hari di nyata atas. nggih niku, kula omong nggih kisah nyata mustahil nggih niku. Lek ngeten niki ngoten niku lek. Iya. Padahal sering di situ tapi juga nggak kelihatan kan ngoten niku. Niki sing anu lek kula nggih mboten natos karena teng inggil niku mboten natos. Nggih, ini sebenarnya ini rumahnya siapa Pak Haji? Rumah saya. Oh, rumahnya panjenengan. Kalau rumah itu? Anak putri. Oh, beliau ini selaku Jogoboyo dulu. Jokoboyo ini ku napa nggih? Lurah, Perangkat dusun senes. Anu, Perangkat desa. Perangkat desa. Wis kepala dusun ngoten. buatan Jelas. waduh karena kami Keamanan lah. Oh iya. Jokoboyo. Boyo, Oh, jadi ya bebaya. pantesan dia musuh. Sabar. perangkat dusun. Yogane mantan kepala desa, Oh, Niki rakyat. bojone niki. Tapi di desa, saya ini pundi? Taiwan. Oh, kepala desa, kepala desa, terus pensiun, pensiun terus pergi ke
masa Taiwan. baktinya habis. Masa Sekarang di Taiwan. iya di Taiwan. Dalamnya sebelah lain niku. 200 meter. Menara nggih. Insya Allah. Iya, jadi beliau ini memang kakak desa. Kalau panjenengan sama beliau ini hubungannya Banyak saudara. saudara. Injih, tadi apa yang ini nular itu apa? Tapuk nular. Iya. Napa namanya Pak Haji? Tular. Tepuk tular. Sama Pak Haji dulu di rumah beliau, rumah Pak Haji, pembersihan itu ya dahsyat itu. Sekarang ke rumah saudaranya gitu. Kelampis ireng. Iya, dari kerajaan jin Kelampis Ireng. Itu dari sana dahsyat juga itu, insya Allah. Nggih, niku putra Pak tenan. Haji. Nggih teng YouTube. Masalah kono. Heeh. Injih. Inggih. Nah ini setelah yang pertama ini tadi ternyata kasusnya adalah gangguan dari Sirul Amar atau panas pati. Setelah kita pertama ini kita hilangkan dulu atau kita tarik dulu buhulnya. Yang kedua nanti kita ruqyah pemilik rumahnya, dan yang ketiga nanti kita pagari rumahnya. Jadi memang ketika menghilangkan gangguan sihir ini, yang pertama dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu diusir lalatnya, terus setelah itu baru dipagari. Karena kalau hanya sekedar diusir, kalau tidak dibuang dulu kotorannya ya balik-balik lagi kan gitu. Setelah ini mau kita ruqyah dulu semua pemilik rumah kan gitu nggih, insyaallah nggih. Dan yang terpenting saya minta ke jenengan semuanya, setelah saya membersihkan rumah ini, saya minta juga jenengan membersihkan hati. Jangan ada kotoran hati seperti dendam, marah, jengkel. Sampeyan ndak usah mikir lah, siapa sih yang ganggu aku gitu, siapa sih yang dalimi aku, itu ndak usah dipikir. Karena nanti malah nambah penyakit lagi satu, yaitu mikir kan gitu. Nanti malah nambah penyakit lagi mikir kan gitu. Jadi jangan sampai difikirkan, wis diikhlasnya mawon. Yang perlu untuk jenengan pahami bahwa ketika kita didolimi maupun dicaci, kalau kita tidak balas, kita sabar, nanti cacian itu akan kembali kepada yang mengatakan. Kedoliman nanti akan kembali kepada yang mendolimi, dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kitanya marah, kitanya dendam, jengkel, maka nggak akan ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya apa-apa, kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu tok gitu. Ayo coba contoh, saya dikatakan bodoh gitu sama orang. Kalau saya tidak marah, maka kebodohan tadi akan kembali kepada yang mengatakan. Dan diri kita nanti ketika tidak marah, maka akan dipintarkan oleh Allah. Jadi kayak sampean tak paringi, monggo Pak gitu. Kayak sampean tidak mau kan kembali ke saya. Tapi kalau sampean dikasih mau kan ya jenengan lah. Kita itu nerimanya itu kalau kita hanya marah berarti kita terima. Dilokne goblok kok kowe nesu, berarti ya goblok tenan kan gitu. Tapi lah nah, tapi susahnya ya memang menjaga hati tadi itu. Ada hikmah sebenarnya setiap kali Allah memerintahkan sesuatu. Contoh kalau dikongkon sabar, sebenarnya pasti ada hikmah kan gitu. Pasti ada hikmah. Cuman abote ki mau ya nahan nafsu lawamah supaya amarah itu abote luar biasa. Karena pengendalian dirimu nggak gampang. Nggak gampang orang mengendalikan dirimu, nggak dikendalikan oleh amarah, nggak dikendalikan oleh kesenangan terhadap wanita maupun lain sebagainya, nggak dikendalikan oleh apapun lah, kecuali hanya hati kita kan itu. Susahnya di situ itu. Guys, yang penting kita doakan mawon nggih. Nanti setelah ini saya ruqyah, nanti setelah saya ruqyah lalu dipagari. Intinya kita di sini ya mendoakan itu, nanti semuanya kita pasrahkan kepada Allah nggih. Matur suwun Pak Haji, kita ruqyah dulu nggih. Dipahami ngirian nggih bahwa ruqyah itu intinya untuk menenangkan batin, supaya hati jenengan itu tenang, hatinya itu senang, ingat kepada Allah. Dan kalau hatinya senang, maka nanti tidak gampang marah, nggak gampang sedih, dan nggak gampang was-was. Tujuannya dari ruqyah itu nggih. Dan yang perlu untuk jenengan pahami bahwa yang pertama saya minta untuk menumbuhkan
kesadaran tentang ketuhanan dulu. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Jadi pasrah kersane Gusti Allah, nggih. Pasrah itu bukan berarti nyerah. Pasrah itu dalam arti melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Ngoten nggih. Yang kedua, jenengan semuanya harus yakin, diyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Kembali ke hitoh bahwa Al-Quran itu adalah obat berbagai macam penyakit. Dan ini saya menggunakan daun bidara dan garam untuk nanti saya siramkan ke jenengan. Ini bukan bunga atau apa, ini namanya daun bidara. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan daun syit ya. Ini untuk media meruqyah panjenengan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di rumah, perlu untuk dipahami bahwa ketika kita mau melakukan ruqyah bisa dengan menggunakan daun bidara, bisa juga dengan garam, dan juga bisa juga dengan daun kelor. Ini kita menggunakan 3 hal ini karena apa? Karena ketiga hal inilah yang saya pahami untuk menghilangkan gangguan jin. Ini daun kelor bidara. Nah, sekarang saya juga nanti setelah diruqyah, nanti diterapi dengan kunir, sudah diterapi, nanti disiram kepalanya pakai daun bidara, terus setelah itu nanti minum degan yang sudah dibakar dengan madu dan kunir. Ini dengan minum. Sekarang diruqyah dulu nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya lihat dari tubuh beliau ini ada yang lari masuk ke dalam sini. Jadi ketika diruqyah tadi dari tubuh beliau ada yang lari lalu masuklah ke sini. Apabila kita mencuri keluarga saya, rumah yang saat ini saya tempati, Bismillahirrahmanirrahim. ada gangguan maupun ikatan yang mengikat selama ini, hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, tapi memotong semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, saya memohon ridha dan manahmu ya Allah. Saya tidak bermaksud untuk memotong rambut yang ada dalam diri, tetapi memotong semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan nama la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sudah mendoakan saudara kita ini yang saat ini sedang sakit, dan semoga saja dengan berkah barokahnya sholawat dan dari doa dari panjenengan semuanya, beliau yang ada di dalam rumah ini diberikan kesehatan dan juga kemudahan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.